Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Saya akan menjelaskan pembelajaran aktif berorientasi aktivitas siswa. Oke, eh, sebelumnya anak-anak, eh, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai juga, sebaiknya kita absen terlebih dahulu. Hafiz hadir, eh, Zainul hadir, Ahmad Farhan hadir, Ipan hadir. Oh, yang nggak hadir cuma Alwan doang ya. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Aktif-aktif semua ya di kelas ini. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kata-kata terlebih dahulu bahwasanya Syababul An Rijalul Ghad. Eh, Artinya pemuda di hari ini adalah pemuda, pemimpin di hari esok. Maka dari itu semangatlah kalian untuk belajar di hari ini gitu. Karena manusia ini diciptakan untuk sebagai khalifah di bumi ini. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah telah menetapkan manusia ini uh, sebagai khalifah di muka bumi ini. Oke, baik. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang dibahas pada pembahasan hari ini adalah kodo dan kodar. Apa itu kodo dan kodar? Di sini ada yang tahu kodo dan kodar itu apa? Oke, baik. Oh ya, takdir. Ya, siap. Saya akan menambahkan apa itu kodo dan kodar. Kodo dan kodar adalah dua konsep dalam Islam yang sering dibahas dalam kajian keagamaan. Kodo secara harfiah memutuskan atau menetapkan, sedangkan kodar secara harfiah berarti kekuasaan dan kekuatan. Dalam konteks Islam, kodo merujuk pada keputusan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak awal mengenai apa yang akan terjadi. Kapan, bagaimana gitu, mengapa suatu peristiwa terjadi, sedangkan kodar merujuk pada kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. Konsep kodo ini berkaitan erat dengan konsep kodo dengan konsep kodar, karena kodo sendiri merupakan bentuk pelaksanaan keputusan Allah gitu yang telah ditetapkan melalui kodar. Pemahaman tentang kodar dan kodo merupakan keyakinan fundamental bagi setiap muslim dan menunjuk kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi kodo dan kodar ini adalah sebuah takdir yang salah satunya ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Ya, contohnya, ada yang tahu contohnya? Oh, baik. Takdir yang tidak bisa diubah ya. Oke, takdir yang tidak bisa diubah, eh, mati, benar, habis mati. Ya, ada lagi sebuah kelahiran manusia itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun gitu. Mau muka kita ganteng gitu, mau jelek gitu, semuanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir yang bisa diubah itu contohnya seperti kayak eh, pekerjaan, kesuksesan ataupun kegagalan, semuanya eh, tergantung dari kitanya sendiri gitu. Adakah kemauan atau eh, ya yang berlandaskan dengan sebuah takdir kita sendiri gitu. Ya seperti eh, kayak usaha sungguh-sungguh gitu kan untuk mencapai kesuksesan. Dan apabila idahalati takdiro batolatot tarobiro, apabila takdir ini sudah apa namanya, berkata, sudah muncul gitu ya, maka pupuslah semua rencana. Maka dari itu, uh, usahalah yang uh, terbaik gitu, berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh gitu agar suatu saat keinginan yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Oke, baik. Di sini saya akan uh, apa namanya, membuat suatu kelompok untuk mendiskusikan apa itu kodo dan kodar. Oke, baik, dibuat kelompoknya masing-masing.
Oke, baik. Oke, apakah sudah ada yang siap? Oke, baik. Apa itu kodo dan kodar? Oke, ya benar. Kodo dan kodar adalah sebuah takdir gitu, bisa dikatakan takdir mubrom dan takdir mualak gitu. Ya takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah gitu secara bahasanya gitu. Oke, baik. Di sini adakah yang mau bertanya gitu tentang kodo dan kodar? Oke, baik. Fauji. Eh, oke. Tadi kamu nanya siapakah yang tidak wajib mempelajari akidah khususnya kodo dan kodar gitu ya. Karena dikhawatirkan salah gitu ya. Oke, baik. Ringkasannya, setiap orang harus mempelajari ilmu tauhid gitu dan akidah agar mengetahui robnya yang dia sembah gitu, mengetahui nama-nama, sifat dan perbuatannya gitu, mengetahui tentang hukum-hukum kauniyah, ketentuan terhadap alam dan hukum-hukum syariah, mengetahui kebijakannya dan rahasia syariah dan ciptaannya sehingga dia tidak tersesat dan menyesatkan orang lain gitu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling agung karena agungnya objek yang dibicarakan di dalamnya. Oleh karena itu ilmu tersebut disebut oleh ulama dengan fik akbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masalah ini harus dipahami oleh manusia dan agama dan dunianya. Dia harus mendalami dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar mampu memahami dan meyakininya sehingga permasalahan menjadi sangat jelas gitu. Eh, Rasul dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya gitu kan, mengapa sebenarnya manusia itu dituntut untuk menggunakan dua kata secara berurutan gitu, yaitu mengapa baru disusul dengan bagaimana, mengapa kamu melakukan itu. Jawabannya ini adalah keikhlasan, bagaimana cara kamu melaksanakan itu. Jawaban dengan mengikuti Rasulullah SAW. Oke, baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Pelajaran ditutup dengan doa oleh KM Muhammad Hafiz. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Undur man kola walatang jurman kola. Apabila datang kesalahan itu datangnya dari saya, atau apabila datangnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.